Komitmen profesional dan daya tanggap dalam manajemen pendidikan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di buku video digital Etika Profesi Manajemen Pendidikan Islam. Kini di modul 3,3 kita akan membahas dua kualitas etis lain yang sangat krusial bagi seorang profesional, khususnya manajer pendidikan, yaitu komitmen dan daya tanggap. Kedua hal ini berkaitan erat dengan dedikasi kita terhadap tugas dan kepekaan kita terhadap kebutuhan orang-orang yang kita layani. Keduanya merupakan cerminan dari profesionalisme dan integritas dalam menjalankan amanah kepemimpinan. Pertama, memahami komitmen profesional. Apa yang dimaksud dengan komitmen dalam konteks profesional? Komitmen lebih dari sekadar hadir bekerja setiap hari. Ia merujuk pada ikatan psikologis, emosional, dan moral yang kuat terhadap sesuatu, yang mendorong adanya dedikasi, kesetiaan, dan upaya sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan terkait. Dalam lingkup profesi manajemen pendidikan, komitmen ini bisa diarahkan pada beberapa objek. Komitmen pada profesi. Ini adalah keyakinan mendalam pada nilai-nilai luhur dan tujuan mulia dari profesi kependidikan itu sendiri. Seorang manajer yang berkomitmen pada profesinya akan berusaha menjaga martabat profesi, terus belajar untuk meningkatkan kompetensinya, dan berkontribusi pada pengembangan bidang manajemen pendidikan. Ia bangga menjadi bagian dari profesi ini. Komitmen pada institusi. Ini adalah rasa keterikatan dan kesetiaan pada lembaga pendidikan tempat ia bekerja. Wujudnya bisa berupa keinginan kuat untuk tetap bertahan di institusi tersebut, kemauan untuk bekerja keras demi mencapai visi dan misi institusi, serta kesediaan untuk membela atau menjaga nama baik institusi. Para ahli mengidentifikasi 3 komponen komitmen organisasional: afektif, berkelanjutan, dan normatif. Komitmen afektif dan normatif dianggap lebih positif, komitmen pada tugas atau pekerjaan. Ini adalah dedikasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab spesifik yang diemban dengan standar kualitas tertinggi. Seorang manajer yang berkomitmen pada tugasnya tidak akan bekerja asal-asalan, melainkan akan berusaha memberikan yang terbaik, mencari solusi kreatif, dan menyelesaikan pekerjaan hingga tuntas. Komitmen pada siswa dan pemangku kepentingan lain. Ini adalah bentuk komitmen yang paling fundamental dalam profesi pelayanan seperti pendidikan, yaitu dedikasi yang mendalam untuk mengutamakan kesejahteraan, perkembangan, dan keberhasilan siswa, serta memberikan pelayanan terbaik bagi orang tua dan masyarakat. Mengapa komitmen menjadi sebuah prinsip etis? Karena komitmen terkait erat dengan prinsip kesetiaan, yaitu menepati janji atau ikatan yang telah dibuat, baik janji eksplisit maupun implisit, saat seseorang memilih profesi atau bergabung dengan suatu institusi. Komitmen mendorong pelaksanaan tanggung jawab secara sungguh-sungguh dan tidak setengah hati. Komitmen pada siswa mencerminkan prinsip berbuat baik dan kepedulian. Sebaliknya, kurangnya komitmen dapat berujung pada kelalaian, sikap apatis, kinerja buruk, yang semuanya merupakan bentuk pelanggaran terhadap amanah profesional dan berpotensi merugikan pihak yang dilayani. Kedua, memahami daya tanggap beriringan dengan komitmen adalah daya tanggap. Daya tanggap adalah kemampuan dan kemauan seorang profesional atau institusi untuk mengenali, memahami, serta memberikan respons atau tanggapan secara tepat waktu, efektif, dan penuh perhatian terhadap kebutuhan, pertanyaan, keluhan, aspirasi, atau perubahan kondisi yang dihadapi oleh para pemangku kepentingannya. Ini adalah tentang seberapa peka dan cepat tanggap kita terhadap lingkungan dan orang-orang yang kita layani. Komponen kunci dari daya tanggap meliputi kepekaan, kemampuan untuk mendengar tidak hanya apa yang diucapkan, tetapi juga apa yang tersirat, mampu menangkap sinyal adanya kebutuhan atau masalah, bahkan sebelum disampaikan secara formal. Ini terkait erat dengan kepedulian, pemahaman, tidak hanya mendengar, tetapi berusaha memahami substansi masalah, perspektif pihak lain, dan konteks situasi secara mendalam sebelum merespons. Ketepatan waktu, memberikan respons atau tanggapan dalam jangka waktu yang wajar dan pantas. Mengabaikan atau menunda-nunda respons tanpa alasan yang jelas, menunjukkan kurangnya penghargaan dan profesionalisme. Efektivitas respons. Respons yang diberikan haruslah relevan, solutif, dan benar-benar menjawab kebutuhan atau mengatasi masalah yang ada. Respons yang cepat tapi keliru atau tidak membantu justru bisa menimbulkan masalah baru. Empati dan komunikasi. Cara respons disampaikan sama pentingnya dengan isi respons itu sendiri. Menanggapi keluhan atau pertanyaan dengan sikap defensif, meremehkan,
atau tidak sopan akan merusak hubungan. Meskipun mungkin solusinya benar, komunikasi yang empatik dan penuh penghargaan sangat diperlukan. Mengapa daya tanggap merupakan prinsip etis? Karena ia adalah wujud nyata dari kepedulian terhadap kondisi dan kebutuhan orang lain. Karena ia merupakan bagian dari akuntabilitas lembaga dan pemimpin yang akuntabel, haruslah responsif terhadap masukan dan keluhan dari pemangku kepentingannya. Karena ia mencerminkan keadilan, memastikan bahwa suara atau kebutuhan semua pihak, terutama yang mungkin kurang berdaya, didengarkan dan ditanggapi secara serius. Kegagalan untuk bersikap tanggap dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian, ketidakpedulian, atau bahkan arogansi yang merusak kepercayaan dan hubungan baik. Ketiga, perwujudan komitmen dan daya tanggap dalam manajemen pendidikan. Bagaimana kedua prinsip ini terlihat dalam tindakan nyata seorang manajer pendidikan. Contoh perilaku berkomitmen: datang lebih awal dan pulang lebih akhir untuk memastikan tugas terselesaikan dengan baik, secara konsisten mencari cara untuk meningkatkan kualitas program atau layanan sekolah, tetap loyal dan membela nama baik institusi, menginvestasikan waktu pribadi untuk menghadiri kegiatan siswa atau staf sebagai bentuk dukungan, tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan atau kegagalan program, tetapi terus mencari solusi, menunjukkan semangat dan antusiasme yang tulus terhadap visi dan misi sekolah. Contoh perilaku responsif: segera menindaklanjuti laporan mengenai masalah keamanan atau fasilitas sekolah yang rusak, menjawab email atau pesan dari orang tua atau staf dalam waktu 1x24 jam, mengadakan pertemuan atau menyediakan waktu khusus untuk mendengarkan keluhan atau aspirasi dari perwakilan siswa, staf, atau orang tua, mengadaptasi kebijakan atau program sekolah berdasarkan umpan balik yang konstruktif atau perubahan kebutuhan yang teridentifikasi, memberikan informasi yang dibutuhkan oleh stakeholder secara cepat dan akurat, menunjukkan empati dan keseriusan saat menangani keluhan atau masalah yang disampaikan. Keempat, membangun komitmen dan daya tanggap di tingkat institusi seorang. Pemimpin tidak hanya perlu memiliki komitmen dan daya tanggap pribadi, tetapi juga harus berusaha membangun kualitas ini pada seluruh tim dan institusinya. Caranya antara lain, menjadi teladan, tunjukkan komitmen dan daya tanggap Anda sendiri secara konsisten. Libatkan dalam visi. Proses perumusan visi misi yang partisipatif dapat meningkatkan rasa memiliki dan komitmen staf. Berikan dukungan dan apresiasi. Staf yang merasa didukung sumber dayanya dan dihargai kontribusinya akan lebih berkomitmen. Beri kepercayaan, otonomi, memberdayakan staf untuk mengambil keputusan dalam lingkup tugasnya dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan komitmen. Perjelas saluran komunikasi, sediakan mekanisme yang jelas dan mudah bagi stakeholder untuk menyampaikan masukan, pertanyaan, atau keluhan, dan pastikan ada prosedur untuk menanggapinya. Budayakan kepedulian. Kolaborasi, ciptakan iklim kerja yang saling mendukung, di mana staf merasa nyaman untuk saling membantu dan peduli satu sama lain. Kelima, relevansi dalam konteks pendidikan Islam. Dalam perspektif Islam, kedua prinsip ini memiliki landasan yang sangat kuat. Komitmen sejalan dengan konsep istiqomah, semangat jihad dalam menjalankan amanah pendidikan demi kemaslahatan umat, serta loyalitas pada misi mulia pendidikan Islam. Daya tanggap tercermin dalam sifat rahmah Rasulullah Sallallahu. Anjuran untuk bersegera memenuhi hak sesama muslim, pentingnya mendengarkan keluh kesah umat, dan merespons kebutuhan komunitas secara bijaksana dan penuh perhatian. Pemimpin adalah pelayan bagi umat atau komunitasnya. Kesimpulan sebagai penutup modul 3,3 ini, komitmen profesional baik pada profesi, institusi, tugas, maupun pada siswa dan daya tanggap terhadap kebutuhan pemangku kepentingan adalah dua kualitas etis yang saling melengkapi dan sangat esensial bagi manajer pendidikan. Komitmen menunjukkan dedikasi dan kesungguhan hati, sementara daya tanggap menunjukkan kepekaan dan kepedulian dalam tindakan. Keduanya merupakan pilar penting dalam membangun hubungan yang didasari kepercayaan, meningkatkan efektivitas pelayanan pendidikan, serta mencerminkan nilai-nilai luhur profesi. Terlebih lagi dalam konteks pendidikan Islam yang menekankan amanah, kesungguhan, dan kepedulian terhadap sesama. Pada modul berikutnya, modul 3.4, kita akan kembali membahas prinsip yang sangat fundamental dan sering disebut bersamaan, yaitu tanggung jawab dan pertanggungjawaban. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga kita dapat terus memupuk komitmen dan meningkatkan daya tanggap kita dalam menjalankan tugas mulia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.